Saya rasa ini hal yang penting untuk dituntaskan terkait 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi, Pak. Sebagaimana Pak Budi Asali dengan penjelasan bagaimana apa sebenarnya siapa sebenarnya yang dimaksud dengan semua orang seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan Bapak Mangapul sendiri memandang penafsiran ini? Silakan, Pak. Sehingga unlimited. Yang saya katakan tadi, saya itu sebenarnya berangkat dari limited atonement. Tapi sebagai orang biblika yang puluhan tahun ini terus belajar, bukan saja secara teologis saya tidak yakin, secara hati nurani pergumulan pun makin tidak yakin. Makanya tadi saya berkata, mohon jangan dibawa limited itu sama dengan Calvinisme, unlimited itu sama dengan Arminianisme. Karena apa? Tadi saya sudah mengatakan, saya justru marah protes kepada profesor perjanjian baru di Trinity College yang adalah orang Presbyterian. Saya berkata, you are a professor from the background Presbyterian Church. How come you disagree with Calvin? Tapi dia berkata kepada saya, Sagala, we are studying the Bible. Don't bring your dogma here. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau ditanya 1 Yohanes 2 ayat 2, itu jelas menyangkali limited atonement. You don't have any right to change the message. Itu yang saya katakan dari awal. Kristus mati untuk semua orang, pasti. Itu udah pasti tuh. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya untuk Kristus mati untuk orang pilihan, udah pasti. Jadi kalau Pak Budi membawa ayat sampai 1 jam, I don't have any objection. Tapi pertanyaan kedua, apakah hanya untuk orang pilihan pada saat yang sama dikatakan bukan untuk yang lain? Jadi kalau saya berkata, saya datang ke Trinity College untuk mengajar Wiwi, benar. Tetapi apakah hanya Wiwi yang saya ajarin? Ternyata tidak. Mahasiswa lain juga. Begitu loh. Jadi yang pertama udah pasti. Kita nggak perlu diskusikan. Kecuali kita di Armenian. Yang kedua, Kristus mati, tidak ada pernyataan hanya untuk orang pilihan dan bukan untuk semua orang. Yang ketiga, dengan jelas dan tegas sudah dikatakan, Kristus mati untuk semua orang. Salah satu yang paling gamblang, 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, ketika saya tunjukkan video R.C. Sproul, honest to God, saya jujur kepada Tuhan, I try to follow him. Karena apa? Dia raksasa teolog. Tapi saya kira, secara biblika, cara menafsirnya itu harus menjelaskan Allah menghendaki dengan 3 kategori, lalu supaya jangan ada yang dibinasa, any itu harus dijelaskan lagi, dan dia berkata, I think. Dia I think. Oh, dia benar. In order to be limited is true, then I think-nya benar. Tapi sekiranya orang biblika menafsir itu, tunjukkan kepada saya orang biblika yang jujur. Di mana menafsirkan ayat itu adalah hanya untuk orang Yahudi, lalu kemudian untuk orang pilihan. Sama dengan 1 Yohanes 2. Semua itu Pak Ezra dan semua ini udah tipikal. Baik John Owen, baik John Piper, baik R.C. Sproul. Semua udah tipikal. Makanya tadi saya tulis di depan, orang dogmatika itu cenderung mereka disadari atau tidak, menjadi sangat tidak lagi fair kepada teks. Saya ini orang biblika loh. Lain kali kalau mau diadu saya dengan orang biblika, supaya kita bisa menunjukkan apakah cara menafsir itu konsisten dengan ayatnya. Ya, jadi saya tadi menulis di sini setelah saya tegaskan beberapa poin penting, karena inilah pergumulan saya cukup lama. Bagaimana orang seperti R.C. Sproul dan raksasa itu bisa begitu menafsirnya? Nah, langsung nomor 1 kan saya tulis ini. Wiwi boleh baca? Dogmatika seringkali membangun agar konsisten, sehingga eisegesis. Nah itu dia. Makanya tadi ketika saya tunjukkan supralapsarianisme dan infralapsarianisme dan sublapsarianisme,
Ini adalah cara memikirkan bagaimana keselamatan orang setelah kejatuhan melalui pemilihan Allah. Nah, sebenarnya dari ketiga hal ini, kalau pakai logika-logika, mereka berkata yang paling logis ordenya adalah supra, yaitu apa? Karena Allah menentukan semesta alam, maka yang binasa Allah tetapkan, yang diselamatkan pun Allah tetapkan. Makanya disebut double predestination atau hyper-Calvinistik. Makanya tadi di sini keputusan Allah menyelamatkan sebagian dan menghukum yang lain. Ini orde pertama. Maka karena dia mengatur semua seperti Allah, the sovereign God, maka masuk yang kedua. Keputusan menciptakan, lalu mengizinkan kejatuhan, lalu menyediakan keselamatan. Ini semua harus logis. Nah, dianggap lagi tidak logis, lebih lunak infra. Lalu kemudian sub. Begitu ya. Jadi jawaban saya sekali lagi, 1 Yohanes 2, 2 Petrus 3, jelas melawan limited atonement. Baik, terima kasih Pak kepada Pak Albert. Apakah kita ke ruang Zoom ada partisipan yang raise hands atau Bapak ingin bertanya, silakan. Ya, ini di ruangan Zoom ada beberapa yang sudah raise hand ini. Mungkin dimulai dari Pak Darmius. Saya persilakan Pak Darmius bertanya. Di open videonya, Pak. Tapi pertanyaan dari Pak Darmius dijawab berapa menit nih? Oleh narasumber. Sama keputusan kita, 3 sampai maksimal 5 menit. 3 menit selama ini kita pakai, selama ini. Bagaimana, Wi? Terserah dia, moderator. Ya, kepada Pak Darmius, kepada penanya 3 menit menyampaikan pertanyaannya, tidak lari dari topik kita, lalu lalu dijawab. Ya, silakan Pak Darmius. Betul lama kok menanya 3 menit. Siap, Pak. Mau ngapa? Kalau sekiranya tadi Pak, yang saya tangkap, tadi Pak mengajukan argumennya dengan satu ayat di 1 Yohanes 2, ayat 2 ya Pak ya. Terutama di frasa dosa seluruh dunia. Begitu ya Pak? Begitu ya Pak? Bahwa dosa seluruh dunia ini mengindikasikan penebusan untuk seluruh umat manusia, begitu kan Pak? Yang saya tangkap. Nah, tetapi saya berargumen seperti ini. Saya berargumen bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6 itu sebetulnya memang ditujukan untuk gereja, Pak. Pendapat saya. Untuk gereja, dan betul di ayat 2 kalau kita hanya memperhatikan di ayat 2 saja, memang terkesan dosa seluruh dunia, betul, untuk seluruh umat manusia. Jadi Yesus datang untuk seluruh umat manusia, itu di ayat 2. Tetapi coba kalau kita perhatikan kemudian di ayat keempat, itu kita perlu perhatikan barang siapa. Aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya. Sorry. Kemudian di ayat lebih jelasnya lagi di ayat 5, Pak. Barang siapa menuruti firman-Nya, Pak. Coba di ayat 5 kita perhatikan. Kalau di ayat 2, itu memang Yesus kematiannya untuk seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian di ayat 5, itu bagi gereja. Barang siapa yang menuruti firman-Nya. Oke? Kemudian di ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa iya, di dalam dia, Pak. Berarti ini satu adalah orang yang menuruti firman-Nya di ayat ke-5, dan yang ke-6 di dalam dia. Berarti untuk orang percaya, Pak. Kalau saya menyimpulkannya seperti itu, Pak. Jadi betul bahwa kematian Yesus untuk seluruh manusia, tetapi kemudian penebusannya saya kira, nah ini bagi orang yang di ayat ke-5, barang siapa menurut firman-Nya. Kemudian di 6, itu di dalam dia, Pak. Pasti orang percaya, pasti gerejanya sejati, Pak. Nah, berarti saya lebih condong kepada penebusan ini terbatas kepada yang penebusan terbatas. Betul bahwa anugerahnya, kedatangannya
betul untuk seluruh manusia, tetapi efektif untuk orang percaya, Pak. Diperkuat dengan ayat tadi, ayat ke-5 dan ke-6, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau begitu, kita sama. Jadi justru limited atonement nggak begitu. Dari mulanya kematian Yesus bukan untuk semua. Jadi apa yang Anda katakan, siapa namamu? Darmius. Pak Darmius, kalau Pak Darmius begitu, ya kita sama. Berarti kematian Yesus unlimited, bukan untuk orang pilihan. Saya juga menganut bahwa kematian Yesus untuk semua orang, tetapi sebagaimana sublapsarianisme tadi, maka penebusan itu dialami oleh mereka yang dipilih. Di sanalah terjadi predestinasi. Kiranya kita paham supra, infra, saya angkat lagi ya. Jadi kalau kita paham bedanya ini, sebenarnya nggak ada masalah lagi. Ya. Jadi kalau supra itu, keputusan Allah menyelamatkan sebagian, langsung menghukum yang lain. Belum ada penciptaan. Lalu kedua, keputusan Allah menciptakan kedua belah pihak. Yang dipilih dan yang mau dibinasakan. Yang ketiga, mengizinkan kejatuhan mereka. Yang keempat, menyediakan keselamatan bagi umat pilihan. Limited. Lalu B. Saya lompat langsung ya. Keputusan untuk menciptakan. Jadi bukan langsung membinasakan. Ciptakan manusia, izinkan kejatuhan, lalu keputusan Allah menyelamatkan sebagian. Nah, limited. Karena sebagian. Lalu menyediakan keselamatan bagi umat pilihan. Kalau saya menjelaskan logika ini lama, itu bisa 1 semester nih. Lalu sublapsarianisme. Boleh Wiwi tolong baca sekalipun? Sekalipun sebagian orang melihat pendapat di atas lebih lunak dengan kelompok pertama, namun sebagian ahli tidak tetap melihat adanya kelemahan. Hal itu disebabkan konsep penebusan yang bersifat terbatas, yaitu Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan saja. Bagi kelompok ini, kematian Yesus adalah untuk semua orang berdosa. Itulah sebabnya kelompok ini mengkoreksi pendapat sebelumnya dan mengusulkan pendapat yang berbeda. Jadi keempat urutan ketetapan keselamatan dari Allah menjadi: pertama, Allah memutuskan untuk menciptakan manusia. Kedua, mengizinkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketiga, menyediakan keselamatan bagi semua orang, yaitu melalui kematian Kristus. Keempat, memilih sebagian untuk menerima keselamatan tersebut. Ya, jadi sama ini dengan Pak Darmius, jadi nggak ada masalah. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pak Mangapul, terima kasih. Ya, di sini saya melihat ada Pak Esra Suru yang sudah raise hand. Mungkin bertanyanya ke Pak Budi lagi ya, jangan ke Pak Mangapul terus. Silakan Pak Esra. Boleh pertanyaan ke Pak Budi atau Pak Mangapul satu-satu? Atau bagaimana? Atau harus satu? Satu-satu. Satu ke Pak Budi, satu ke Pak Mangapul bisa? Bisa ya? Oke. Kalau ke Pak Budi, tadi 2 Petrus 3 ayat 9 itu menjadi salah satu ayat dasar dari Pak Mangapul untuk unlimited itu ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Budi soal ayat itu? Lalu untuk Pak Mangapul, tadi Pak Budi sempat menyebut, walaupun tidak selesai argumentasinya, bahwa surat 1 Yohanes ditujukan pada orang Yahudi karena ada kata-kata perintah lama. Nah, bagaimana tanggapan Pak Mangapul tentang argumentasi itu? Ya, itu singkatnya begitu, Pak. Saya jawab. Dulu, toh? Ya, jadi kepada Pak Budi duluan untuk Saya dulu, ya. 2 Petrus, Oh, yang oke. kedua nanti baru ke Pak Mangapul soal perintah lama. Ya. Oke, saya setuju dengan Pak Mangapul. Sekalipun saya tahu memang 2 Petrus 3 ini ada tafsiran seperti yang Arsis Bro berikan. Ada 3 macam kehendak Allah. Tadi digunakan video, saya kira banyak yang tidak mengerti. Jadi 3 macam kehendak Allah itu, yang pertama kehendak dalam arti rencana Allah. Ya. Yang kedua kehendak dalam arti perintah Allah. Dan yang ketiga kehendak dalam arti hal itu menyenangkan Allah kalau terjadi. Nah, dia mengambil yang arti yang terakhir ini. Tapi saya tidak setuju dia.
Tapi saya punya penafsiran beda dengan Pak Mangapul juga. Dan ini penafsiran yang menurut saya sesuai dengan konteks. Pak Mangapul mengartikan ayat 9 itu menurut saya tidak memperhatikan konteksnya. Sekarang saya tunjukkan konteksnya, saudara ya. Dan perhatikan, saya berikan warna merah dan biru, itu membedakan orang-orang yang dibicarakan. Saya ajak saudara membaca mulai ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu, ini saudara-saudara yang kasih ini ya. Dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu itu saudara yang kasih itu ya, mengingat akan pernyataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa jadi kamu semua menunjuk pada saudara-saudara yang kekasih. Tapi sekarang bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil ini muncul subjek yang lain. Pengejek ini jelas orang reprobate ya, non pilihan ya. Dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak bapak kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Nah, jadi mulai ayat 3 bagian akhir sampai dengan ayat 7 selesai, ini warna biru ya. Ini membicarakan pengejek-pengejeknya. Tapi sekarang ayat 8 dia kembali kepada subjek yang pertama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang itu pengejek-pengejek itu, yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sahabat kamu ini kembali pada saudara yang kasih. Ya, karena ia menghadapi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi konteksnya semua orang ini adalah saudara-saudara yang kekasih. Konteksnya orang-orang Kristen. Konteksnya orang-orang pilihan. Jadi bukan membicarakan yang warna biru, tetapi yang warna merah. Ini kalau kita memang mau menafsirkan, memperhatikan konteks. Kalau dipotong hanya ayat 9-nya saja, ya memang bisa jadi arti seperti Pak Mangapul katakan, tapi menurut saya itu sama sekali tidak benar. Jadi ini penafsiran yang sesuai konteks. Dan jangan bilang saya orang dogmatika, saya bukan orang biblika. Khotbah-khotbah saya mayoritas adalah khotbah eksposisi. Baik, sudah cukup Pak Budi? Oke. Ya, saya persilakan Pak Mangapul untuk menjawab pertanyaan dari Pak Esra. Iya, tolong diangkat itunya. Layarnya. Share screen-nya Pak Budi bisa di off dulu. Oke. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Esra khususnya, 1 Yohanes sejak awal itu bicara kepada orang percaya. Nah, orang percaya sejak perjanjian baru itu selalu campuran Yahudi dan non-Yahudi. Itulah sebabnya seperti Pak Darmius katakan tadi, banyak bicara soal orang percaya. Barang siapa mendengar firman-Nya, orang percaya. Barang siapa mengatakan dia percaya, dia harus hidup orang percaya, bukan orang Yahudi. Sehingga ketika 1 Yohanes 2 bicara bukan hanya dosa kita, orang percaya yang sudah menerima, tapi juga dosa seluruh dunia. Nah, tapi memang kalau kita limited itu dirubah. Oke, begitu aja singkat. Tadi pertanyaan Pak Esra juga Pak terkait dengan di 1 Yohanes 2 itu ada tentang perintah baru. Ya itu dia, lama dan baru selalu begitu. Perintah lama. Dia tidak bicara address hanya orang Yahudi. 1 Yohanes itu
kalau baca dari awal, makanya nanti keselamatan orang percaya, misalnya 1 Yohanes 5, ya. 1 Yohanes 5, ya, ayat 13. Boleh Wiwi tolong baca 1 Yohanes 5:13. 1 Yohanes 5:13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah itu dia, siapa itu? Kamu bukan Yahudi. Mundur ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah begitu, jadi tolong diingat, kalau saya bisa memohon, coba lu dilepas dulu dogma-dogma itu. Datang dulu, ya memang Bultmann sendiri sudah menasihatkan, Profesor Bultmann, kalau datang ke Alkitab, usahakan lepas semua presupposisinya. Meskipun itu nggak gampang. Jadi saya nggak perlu diyakinkan soal limited, karena saya berangkat dari limited. Cuman puluhan tahun ini saya makin tidak yakin itu loh, masalahnya di situ. Cukup ya, nggak usah panjang-panjang saya. Baik, ini ada di ruang Zoom. Pak Esra, bagaimana Pak? Pak Esra mau lanjut ya? Jadi kalau perintah lama untuk orang Yahudi ya dimengerti saja bahwa mereka memang ada Tauratnya. Tapi kalau perintah lama itu bagi orang non-Yahudi apa yang mereka pahami? Jadi gini maksud saya Pak Esra. Waktu dia bicara, dia tidak bicara kelompok-kelompok Yahudi semata. Gereja itu udah menyatu Yahudi dan non-Yahudi. Cara baca aja begitu. Tapi akhirnya istilah perintah lama itu menjadi asing bagi orang-orang non-Yahudi. Oke, bisa. Tapi tetap di dalamnya ada non-Yahudi kan. Jadi nanti ada secara eksplisit, misalnya di dalam Roma. Ya, Roma pasal 9, 10, 11. Nanti ada di sana khusus bicara soal Roma. Ya, orang-orang bersunat dan tak bersunat. Makanya ketika kita baca Roma 11 ayat terakhir, sehingga semua orang Israel akan diselamatkan. Nah, apakah itu Israel rohani? Apakah itu bicara soal orang Israel? Beneran? Nah, ini debat juga ini. Tapi kalau kita lihat 9, 10, 11, Paulus jelas menunjukkan kapan dia bicara orang Israel atau Yahudi, dan kapan dia bicara Israel, yaitu gereja. Jadi begitu cara bacanya. Karena Paulus itu di dalam otaknya kan sudah gabung. Dia udah berkata, tidak ada Yahudi atau Yunani, laki atau perempuan. Tapi memang kadangkala seperti kata Pak Esra, yang namanya di otaknya ada Yahudi dan non-Yahudi, maka make sense perintah lama itu kepada orang yang sudah punya Taurat. Begitu. Namun, jangan lupa, dia bicara kepada gereja. Sekiranya pun kita masih ragu soal itu, sekarang gini, bagaimana, lalu apa tujuannya 1 Yohanes 2 ayat 2 itu? Kalau bukan mau menyatakan Kristus mati untuk seluruh dunia. Tapi seperti kata Pak Darmis tadi, dialami hanya oleh orang pilihan. Karena apa? Doktrin pemilihan berlaku di sini. Kalau dari dirinya sendiri, dia tidak mampu. Tetapi dari sononya, Allah menyediakan keselamatan itu. Bayangkan saya datang ke Trinity, saya menyediakan ilmu kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Lalu saya datang kepada orang tertentu secara khusus mendekatinya. Kenapa saya datang kepada orang itu secara khusus? Ya sesuai dengan pertimbangan saya. Nah disitulah doktrin pilihan berlaku. Makanya penciptaan, kejatuhan, keselamatan. Setelah keselamatan itu, maka nanti salib untuk mengeksekusi keselamatan itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Jimmy, saya lihat. Ya, silakan Pak Jimmy. Silakan. Bertanya kepada siapa? Silakan. Selamat malam. Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Mangapul. Saya masih baru
tapi saya mengikuti tulisan-tulisan Pak Budi. Nah, saya mengikuti cara berpikirnya atau mendalami pertanyaan Pak Esra Soru mulai dari 1 Yohanes 2 ayat 7. 1 Yohanes 2 ayat 7, kalimat utuhnya, itu gayanya Pak Budi. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Garis bawah perintah lama. Yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu, garis bawah lagi, ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, Pak Mengampul tadi mengatakan ke poin nomor 2. Oke, saya ikut dulu ke caranya beliau. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Pak Mengampul berpendapat dengan kalimat ini, terutama kalimat dosa untuk seluruh dunia, berarti seluruh dunia. Pak, 2 ayat ini saya pakai logika, saya bukan orang yang pinter, saya pakai logika perpajakan. Kita di Indonesia, itu ada yang namanya tax amnesty. Tax amnesty ayat 2 tadi mengatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Berarti betul, untuk seluruh warga Indonesia. Pertanyaannya, apakah seluruh warga Indonesia memanfaatkan program tax amnesty? Maka jawabannya akan kembali seperti Pak Budi. Ada yang memanfaatkan, ada yang tidak memanfaatkan. Nah, kalau memanfaatkan, berarti ayat 7-nya akan masuk, Pak. Ayat 7-nya adalah perintah lama. Perintah lamanya apa? Oh, perintah lamanya kamu ikut dulu, tax amnesty. Habis itu ada perintah barunya. Perintah barunya apa? Oh, kamu lapor 3 bulan. 3 bulan. 3 tahun. Maksudnya setahun sekali, ping 3 kali. Nah, menurut saya, penebusan memang disediakan untuk semuanya. Tapi pertanyaannya kan tidak semua orang memanfaatkan. Jadi kalau kembali ke ayat 7, seolah-olah saya lebih cenderung ke menuju pernyataannya Pak Budi. Betul, Pak. Mohon maaf. Tapi mohon petunjuknya juga. Di mana letak atau kekeliruan saya memahami bahwa ini hanya sebatas untuk orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan ini sudah menjalankannya perintah pertama tadi. Saya ikut dulu program pertamanya. Sesudah saya ikut program pertamanya, baru ada perintah berikutnya. Tapi di ayat 7 katakan, loh program lamanya ikut dulu. Oh iya, saya ikuti. Kan enggak lucu, tiba-tiba kalau saya katakan, saya ikut perintah barunya, saya ikut laporannya, 3 tahunnya ini. Tapi TA-nya enggak ikut. Loh kan agak aneh. Nah, mohon petunjuknya ini. Terima kasih. Saya singkat saja. Apa yang Bapak katakan itu adalah pandangan saya, bukan pandangan Pak Budi itu. Pak Jimmy, dengar? Jadi Bapak salah memahami pikiran Pak Budi. Yang Bapak katakan itu, tax amnesty ditawarkan kepada semua Indonesia, tapi tidak semua memanfaatkan, itu adalah unlimited, tapi dinikmati oleh limited. Tetapi kalau bicara limited atonement, dari awalnya tax amnesty hanya untuk orang tertentu, Pak Jimmy. Tapi ya, ayat 7-nya kan ayat ya, jangan dulu bicara ayat 7. Karena ayat 7 kita udah sama. Penerapan salib itu hanya orang pilihan. Saya setuju itu, tidak ada masalah itu. Tapi 1 Yohanes 2. Kayaknya kita semua di sini udah kacau cara berpikirnya. Saya ulang ya. Yesus mati untuk orang pilihan, tidak ada perlu diragukan. Beres? Yang kedua, tapi tidak ada pernyataan Yesus hanya mati untuk orang pilihan, bukan terbuka sama orang lain di luar pilihan. Tidak ada pernyataan itu. Yang ada adalah yang ketiga, Yesus mati untuk semua orang. Tapi tidak semua orang menikmati. Akhirnya yang menikmati sebagian orang. Siapa itu? Yaitu mereka yang dipilih. Jadi Pak Jimmy itu tidak menganut pikiran Pak Budi tadi. Pak Budi seperti saya, Pak Darmi seperti saya. Jadi kalian memahami doktrin limited seperti saya. Kalian dilimited, padahal kalian unlimited. Halo? Coba semua yang limited bicara sama saya.
Jadi Pak Jimmy, jangan pernah katakan tax amnesty untuk semua orang. Itu udah unlimited itu. Oke, saya kembalikan moderator. Ya, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini saya melihat ada Habel Wilapau yang angkat tangan. Silakan Pak. Dibuka videonya Pak. Pak Habel. Pak Habel mana nih? Oke, lanjut ke Pak Susanto Budianto. Silakan Pak Susanto. Pak Susanto dibuka videonya. Ya. Halo, Ya, silakan. selamat malam. Halo, Malam. selamat malam Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Mangapul. Saya sendiri percaya limited atonement. Bapak berkata tidak ada kata hanya. Ya, tidak ada kata hanya. Di dalam Alkitab juga tidak ada kata hanya Yesus Kristus juru selamat pribadi. Tidak ada. Hanya Yesus juru selamat pribadi, satu-satunya, tidak ada. Tidak ada kata hanya. Jadi, apakah ada juru selamat yang lain? Tentu tidak. Saya percaya hanya Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat manusia. Efesus 5 ayat 25. Yesus mati mengasihi jemaatnya dan menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Jemaat itu adalah mempelai Kristus. Betul ya Pak ya? Apakah Kristus mati untuk yang bukan mempelainya? Apakah Kristus mati untuk yang bukan mempelainya? Apakah Kristus mati untuk istri orang lain? Apakah Kristus mati untuk serigala dan kambing? Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ada berbagai orang mengatakan menawarkan kepada semua orang, efektif kepada orang pilihan. Tetapi saya berkata bahwa diberikan kepada orang pilihan dan itu efektif kepada orang pilihan saja. Kenapa demikian? Tadi ada contoh tax amnesty. Apakah pemerintah memberikan tax amnesty kepada semua warga negara termasuk anak-anak yang bukan wajib pajak? Pemerintah memberikan tax amnesty kepada wajib pajak. Hanya kepada wajib pajak. Yang yang belum wajib pajak tidak diberikan tax amnesty. Apanya yang mau diamnesti? Dia belum wajib pajak. Dia warga negara Indonesia, Pak. Saya memakai exegesis. Kalau kita membaca exegesis yang ketat itu tidak seperti Pak Budi Asali yang nanti lari ke Galatia, dan tentu saya melihat Pak Mangapul itu tidak setuju dengan cara exegesis Alkitab demikian. Tetapi saya kata dunia, apakah dunia itu berarti setiap pribadi individu tanpa terkecuali? Apakah dunia itu setiap pribadi manusia tanpa terkecuali? Bagaimana kalau Yohanes sendiri berkata di Injil Yohanes pasal 10 ayat 16 dan 15-16 bahwa dia mati untuk domba-domba. Bagaimana apakah Yohanes sendiri mengalami self kontradiksi dengan pernyataan di Injil Yohanes? Atau Yohanes membantah di dalam Wahyu? Menurut saya konteks dunia yang dikatakan oleh Wahyu juga penulis yang sama, yaitu Rasul Yohanes, Wahyu pasal yang kelima ayat 9, bahwa dia membeli kepada Allah semua suku, semua bangsa, semua kaum, dan semua bahasa. Itu bukan artinya setiap pribadi, tetapi di seluruh dunia.
Mungkin bisa Tuhan dipersingkat, memberikan Pak umat pilihan. Santo, supaya Oh. jangan terlalu lama nih. Jadi Dipersingkat aja. yang pertama tentang kataannya bahwa apakah Yesus mati untuk yang bukan mempelainya. Lalu apa artinya penebusan? Di dalam konsep Goel, perjanjian lama, Boas yang boleh menebus itu hanya keluarga. Goel, penebus. Jadi dikaitkan dengan Efesus ya, apakah Kristus mati untuk serigala, untuk kambing, dan tidak untuk hanya domba saja. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Mangapul. Kalau saya pikir Bapak ini sih campur aduk pemikirannya. Lalu kemudian dia bikin ilustrasi, mati untuk mempelainya, tidak mempelainya. Nah nanti terjebak dari ilustrasinya itu. Jadi yang saya bilang, hati-hati bikin ilustrasi kejebak sendiri. Coba ya. Kristus mati untuk orang pilihan. Itu jelas, banyak ayatnya. Nggak usah bacakan lagi buat saya ayatnya. Kan saya udah setuju dari awal. You waste your time. Yang perlu kalian sanggah adalah ini. Apakah ada pernyataan hanya untuk orang percaya, bukan untuk semua orang? Ilustrasi Anda di Alkitab juga tidak dikatakan juru selamat pribadi itu nggak relevan. Justru yang mau kita katakan setelah yang pertama benar, yang kedua ini, ketika yang pertama benar, yang pertama tidak menyangkal bahwa kematian Kristus juga untuk semua orang. Yang pertama ini. Itu pernyataan kedua. Lalu pernyataan ketiga yang kalian sanggah, bagaimana dengan banyak pernyataan bahwa Allah secara eksplisit, saya harus tulis ini, secara eksplisit mengatakan, eksplisit berarti jelas, ya tidak perlu menyatakan kematian Kristus untuk semua orang. Itu banyak ayatnya. Tadi saya udah katakan, ya. Itu 1 Yohanes 2. Lalu Yohanes 3. Lalu 1 Timotius 2. Lalu 1 Timotius 4. Ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Dia adalah juru selamat semua manusia. 1 Timotius 2. Ya, untuk semua orang. 2 Petrus 3 udah kita bahas. 1 Yohanes 2. Nah, sebenarnya semua kalian belum ada yang meyakinkan saya, baik Pak Darmius sama Pak Jimmy, 1 Yohanes 2 ini hanya untuk limited. Justru setelah kalian berargumen, tadi Pak Jimmy berkata, memang Kristus untuk seluruh dunia. Seperti ayat ini. Tetapi Anda lari ke ayat 7. Di sana dikatakan orang Yahudi dan non-Yahudi, perintah lama, perintah baru. Loh, itu nggak perlu dipertanyakan lagi bahwa Kristus mati untuk orang pilihan, itu nggak perlu. Tetapi yang perlu digugat adalah ini juga untuk dosa seluruh dunia. Harus dibuktikan melalui biblika, bukan dogmatika, bahwa tidak pernah di Alkitab dikatakan Kristus mati untuk seluruh dunia. Atau tidak pernah dikatakan Allah mengasihi seluruh dunia. Allah mengasihi seluruh dunia. Nggak pernah mengasihi dunia. Nah, kalau ini nggak pernah, ya juga ini nggak pernah, lalu semua pernyataan Yesus mati untuk limited itu udah oke. Tapi masalahnya ayat seperti ini banyak, kecuali Anda memaksa, dan saya sangat tidak yakin 1% pun. Bawa kepada saya ahli biblika, kami berdebat nanti. Nah, coba lihat 1 Timotius 4 ayat 10. Juru selamat semua manusia. Jadi jelas, dia bukan juru selamat orang pilihan. Ada di kanal saya menulis,
Pak Mangapul baca satu ayat lalu ribut ahli biblika. Salah. Kamu masuk ke sini. Saya buktikan kamu bodoh. Lalu Lukas 22. Ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah ini hanya untuk orang pilihan? Kalau Allah mengasihi semua orang, padahal sebenarnya hanya untuk orang pilihan, itu kan pura-pura itu namanya. Itu yang saya katakan tadi, hati nurani saya nggak jelas itu. Kalau bicara Yudas, ada eksklusivisme, ini udah saya angkat tadi, cuman kalian nggak ngerti. Makanya secara teologis, masalah. Secara praktis, bagaimana kita mengatakan Injil ditawarkan kepada semua orang, semua desa. Tadi yang barusan mengutip Wahyu pasal 5. Loh justru itu unlimited itu, Bung. Bahwa semua kaum, bahasa, bangsa itu unlimited itu. Ya, manfaat bagi gereja. Sekarang ya, kalau kita berkata limited atonement versus unlimited. Nah, dengar baik-baik ya, saya ngomong pelan ya. Sekiranya yang benar itu adalah limited atonement, unlimited itu salah, nggak ada masalah. Karena dari sononya, sekiranya benar ya, dari sononya memang Allah telah menyelamatkan hanya orang pilihan yang terbatas tadi. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan Kristus mati untuk semua orang dan itu benar, bukan limited, nah itu kan bahaya. Itu yang saya katakan, bahayanya apa? Setidaknya hati nurani saya berkata, kalau begitu semua ayat-ayat yang mengatakan Allah mengasihi semua orang bohong. Itu Yohanes 3 ayat 16, itu bohong. Ya. Lalu Yesus berdoa untuk semua orang berdosa di kayu salib, ya, di salib juga bohong. Karena apa? Sebenarnya dia hanya berdoa untuk orang pilihan. Saya harus berkata, saya sangat tidak suka ini. Makanya saya mengerti kalau beberapa dokter membuat judul video, butir L itu telah menghancurkan semangat gereja. Dan saya sebenarnya mau mengatakan, saya nggak pusing saya, apakah Calvinisme atau Armenianisme yang benar. Karena saya bukan sedang membela. Tapi yang sedang saya bela adalah apa? Bagaimana memahami kasih Allah. Bagaimana memahami kematian Allah. Bagaimana memahami doa syafaat Yesus. Kalau kalian berkata hanya untuk orang pilihan, terima kasih. Tapi saya tidak yakin. Sudah puluhan tahun saya menggumul ini. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sebentar, Pak Susanto tadi ada nyinggung Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa menjawab tadi. Jadi Pak Susanto mengatakan kalau nafsir 1 Yohanes 2 ayat 2 itu jangan lari kemana-mana, jangan lari ke kitab-kitab lain, misalnya ke Galatia. Nah nanti bisa dituduh sebagai ECGC. Gimana Pak Budi? Justru itu penafsiran yang sehat ya. Menurut saya menafsirkan ayat manapun, itu saya ajarkan dalam hermeneutics, kita harus memperhatikan seluruh ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya. Tentu saja kalau tidak ada hubungannya seperti Kejadian 1 ayat 1 ya saya tidak gubris itu. Tapi ayat-ayat yang tadi pakai memang dari tempat lain, tapi ada hubungannya, itu justru harus dipakai. Dan pada waktu tidak dipakai, nah Pak Mangapul tadi yang 2 Petrus 3 ayat 9, jangankan ayat luar, tapi konteksnya saja saya sudah buktikan tadi bahwa itu tidak dipakai. Lalu dalam menafsirkan Yohanes 3:16, Allah mengasihi dunia. Saya sudah katakan loh, Allah membenci Esau. Lalu bagaimana semua orang? Itu ada ayatnya. Jadi Pak Mangapul dalam menafsirkan, tidak medulikan ayat-ayat lain ditabrak semua. Saya memakai semua untuk menjadikan penafsiran yang harmonis. Kalau satu ayat bisa ditafsirkan ke arah A dan ke arah B,
Cara A dia harmonis dengan ayat lain. Cara B dia tabrak ayat lain. Ya kita harus buang yang B. Kita harus terima yang A. Dan mereka mengumpulkan puluhan tahun. Saya juga mengumpulkan puluhan tahun. Saya yakin John Owen lebih lama lagi dari saya. Jadi saya mutlak sekali argumentasi saya yang bagian awal tadi itu 1, 2, 3, 4. Tidak pernah ada jawaban apapun dari pihak Armenian. Ya, jadi Stephen Liao dan sebagainya, tidak pernah mereka bisa menjawab hal-hal seperti itu. Dan saya melihat tadi ini sesuatu yang lucu ya. Karena beberapa hari yang lalu, tidak sampai seminggu yang lalu, saya nonton Limited Atonement-nya Stephen Liao. Dan dia berargumentasi secara persis sama seperti yang Pak Mangapul lakukan. Di mana ada kata hanya. Itu argumentasi yang bagi saya menggelikan. Karena coba lihat, pikirkan ya. Sekarang Pak Mangapul ini percaya Allah menciptakan hanya Adam dan Hawa. Atau Pak Mangapul percaya pandangan liberal yang mengatakan bahwa Allah pada mulanya menciptakan sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan. Adam dan Hawa. Adalah orang yang Injili mestinya percaya Allah menciptakan hanya Adam dan Hawa. Adam dan Saya Hawa. lihat ya dalam Kejadian kata hanya itu juga tidak ada. Dan ada banyak hal-hal yang tidak ada kata hanya. Kalau dituntut kata hanya itu argumentasi yang mengada-ada. Kadang-kadang kata hanya itu dibutuhkan. Misalnya ya, ini seperti Stephen Liao yang memberikan contoh sendiri ya. Di dalam Markus pasal 5 dan Matius pasal 8 itu ada cerita paralel tentang orang kerasukan setan. Yang satu mengatakan 2 orang, yang satu mengatakan 1 orang. Tidak kontradiksi karena yang satu ini tidak mengatakan cuma 1 atau hanya 1. Maka tidak kontradiksi. Jadi kadang-kadang bisa dipakai seperti itu. Tapi terus-terusan dipakai seperti itu dalam konteks seperti tadi ini, menurut saya jadi lucu sekali. Jadi Allah menciptakan benda penerang kalau gitu bukan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Karena tidak ada kata hanya di sana. Ada benda penerang yang lain, laser atau apapun saya tidak tahu. Allah menciptakan binatang darat dan sebagainya, mesti ada binatang lain lagi. Saya tidak tahu apa. Mungkin Allah menciptakan kata terbang. Karena dia tidak dikatakan hanya menciptakan binatang dan manusia untuk tumbuhan, tidak ada kata hanya. Nah ini jadi lucu kan. Jadi kalau kata hanya itu ditekankan seperti itu menurut saya memaksakan argumentasi dengan cara yang sama sekali tidak sehat. Ini Petrus 2:8 yang menekankan selamatkan karena iman saja. Kata dunianya ada di sana. Kamu diselamatkan oleh iman. Tapi dikatakan bukan karena perbuatan dan sebagainya. Nah, kalau otomatis hanya. Galatia 2 ayat 16 ini setahu saya diperdebatkan ya. Saya akan, maaf. Saya tunjuk. Galatia 2 ayat yang ke-16 ya. Ini dari dulu ini diserang oleh orang-orang Katolik setahu saya. Ini kalau terjemahan LAI ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, tapi coba saudara lihat yang terjemahan bahasa Inggris ya. Man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Kata alone atau only atau apapun tidak ada di sini. Arti juga ya. Man is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Kata only atau alone tidak ada. Semua terjemahan bahasa Inggris tidak ada, Yunani-nya juga tidak ada. Dan orang-orang satu lalu menyangka, ini kata hanya ini ditambahkan. Saya membela terjemahan LAI, sekalipun rupiah memang tidak ada sebetulnya. Tapi memang keselamatan itu cuma 2 cara. Iman atau perbuatan baik. Kalau di sini dikatakan oleh karena iman, maka ini bisa diartikan hanya karena iman. Kata hanya bisa tambahkan. Nah, sama saja. Yang argumentasi saya, sahabat, domba, dan semua itu istilah-istilah menunjuk kepada orang-orang percaya atau orang-orang pilihan. Nah, kelompoknya cuma 2. Orang pilihan dan orang non pilihan. Tidak perlu kata hanya, ya jelas itu artinya hanya.
Seandainya ada 3 kelompok itu lain ceritanya. Nah, kebenaran ini hanya iman atau perbuatan. Nah, itu. Jadi argumentasi yang pertama saya berikan 1, 2, 3, 4. Yesus tidak mati untuk malaikat yang jatuh. Yesus tidak mati untuk orang yang di dalam neraka, yang sudah mati sebelum Kristus. Yesus tidak mati untuk orang yang tidak pernah mendengar Injil. Yesus berdoa dengan doa terbatas. Nah, Pak Mangkul menjawab dengan Lukas 22. Itu salah, tidak ada Lukas 22, itu Lukas 23. Kalau memang yang saya pikirkan itu benar ya. Lukas 23, Yesus itu 34 ya. Ini mungkin yang Pak Mangapul maksudkan ya. Tapi tadi ditulisnya Lukas 22. Tidak tahu betul enggak yang saya tanya. Yang 2 syafaat disalib, Pak. Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka. Ya. Ini ada tambahannya yang Pak Mangapul tidak bacakan tadi. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia tidak mendoakan semua tanpa perkecualian. Ampuni mereka semua, tidak. Mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat itu didoakan. Mereka yang tahu setelah sengaja itu tidak dia doakan. Jadi ini tetap bukan melawan doa terbatas ya. Saya tetap Yohanes pasal 17 ayat 9 dan 20, doa terbatas Yesus berhubungan sangat dekat dengan penebusan terbatas. Apakah Yesus pernah mendoakan Yudas? Saya jawab, tidak. Mendoakan pertobatannya misalnya, tidak. Di mana ada? Dalam ayatnya. Ya, Dia cukup Pak Budi. mendoakan orang-orang pilihan. Dia tidak mendoakan orang-orang yang non pilihan. Yohanes 17 ayat 9 dan 20 sangat jelas. Menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan mengatakan orang-orang Farisi, kamu bukan dombaku. Jelas bukan untuk mereka. Jadi penebusan terbatas itu. Tidak ada kataannya nama Saul. Jelas penebusan terbatas. Ini kan cukup di situ. Oke, kita sudah 3 jam. Lanjut beberapa pertanyaan lagi. Ini banyak sekali yang resen ini. Pak Arianto sudah dari tadi nih resen. Pak Arianto mana nih? Pak Arianto udah keluar ya. Pak Aje nih, Aje. Silakan Pak Aje. Aje, ya. Silakan bertanya kepada siapa? Ya nanti baru bertanya kepada Bapak. Tapi dari awal kan ini kan dialog ilmiah. Harusnya memberikan tontonan yang menarik bagi kami yang pembelajar awal gitu. Jadi bukan hanya sebatas klaim, tetapi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan. Nggak dengar saya, tolong bisa agak keras. Suaranya dikeraskan lagi, mic-nya didekatkan. Baik, apakah sudah dengar Pak? Ya. Halo? Ya. Sudah dengar Pak? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya. Maksud saya begini Pak, ini kan dialog ilmiah. Jadi harus memberikan tontonan yang akademis lah, yang ilmiah. Artinya apapun yang dikeluarkan, apapun yang dibicarakan itu harus dapat dipertanggungjawab secara logis, maksudnya gitu. Agar kami yang mengikuti juga dapat pelajaran-pelajaran yang menarik. Dari tadi yang saya ikuti, dari apa yang Pak MS sampaikan, sejak dari awal, yang saya lihat, minta maaf Pak, ini sekadar masukan, mungkin setiap klaim-klaim yang dikeluarkan itu atau yang diberikan itu harus disertai dengan bukti argumen. Jadi bukan hanya sebatas memberikan klaim, supaya kami pembelajar awal juga bisa dapat memahami bahwa unlimited atau nemen itu punya dasar yang jelas begitu. Seperti Pak Budi menjelaskan tentang limited nemen dengan dasar-dasar yang ada, sehingga kami juga dapat melihat dan bisa memilih sendiri begitu. Nah, untuk pertanyaan saya kepada Pak Mangapul,
bagaimana bisa penjelasannya Yesus menebus semua orang, tetapi ada yang tidak tertebus. Bukankah penebusan di dalam Alkitab itu sering digambarkan sebagai hutang dosa? Contohnya, saya pakai bahasa sederhana saja, Pak. Semua orang berhutang, tapi saya yang bayar. Logikanya harusnya semua orang yang berhutang itu hutangnya sudah selesai, karena saya yang bayar, saya yang tanggung hutangnya. Tetapi bagaimana bisa masih ada yang berhutang atau masih ada yang punya hutang? Nah, itu sama halnya dengan Yesus menebus semua orang. Tetapi bagaimana masih bisa ada yang tak tertebus? Itu pertanyaan saya, Pak. Mungkin Pak bisa jelaskan secara sederhana. Terima kasih. Terima kasih, Pak Albert. Ya. Silakan Pak Mangapul. Saya bingungnya katanya tidak akademis. Akademis itu bukan karena tergantung panjangnya. Jadi kalau saya menegaskan bahwa surat Yohanes atau surat-surat lain di PB adalah ditujukan kepada orang Kristen, campuran Yahudi dan non-Yahudi, itu ilmiah. Jadi begini, Pak, maksudnya dari tadi kan Bapak sendiri mengatakan bahwa Bapak seorang biblikal. Pertanyaan saya muncul sederhana aja, Pak. Ciri identik biblikal itu seperti apa, Pak? Apakah hanya mengatakan sebuah pernyataan tanpa dengan penjelasan-penjelasan logis atau bagaimana? Karena memang yang sedari awal saya ikuti, Bapak hanya memberikan pernyataan tanpa ada penjelasan-penjelasan yang logis. Contohnya Bapak mengutip ayat tanpa ada penjelasan, tanpa ada eksposisi dari ayat. Singkat-singkat aja, jangan terus diulang-ulang kalimatnya. Maksud saya, Pak. Ciri biblika itu adalah ketika 1 Yohanes 2 ketat dipikirkan, ketika 2 Petrus 3 ketat dipikirkan, ketika Lukas 23 ketat dipikirkan. Dan ada Lukas 23 itu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka itu adalah mereka. Siapa mereka? Yaitu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, siapa yang tidak tahu yang diperbuat? Ya semua orang Yahudi dan non-Yahudi yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, yaitu yang menolak Yesus itu kayak bahasanya begitu. Nah, saya melihat kalian itu nggak nangkap. Sorry aja ini, sorry banget. Misalnya udah beberapa tadi mengatakan Pak Mangapul begini. Pak Jimmy, Pak Darmius, saya mengatakan kalau begitu pemahaman Anda, maka kita sama. Begitu Pak Jimmy, begitu Pak Darmius. Kan begitu dari tadi. Jadi jangan Anda tidak memahami apa yang saya bahas, lalu Anda bilang nggak biblika. Karena memang begini, Pak, apa yang sebenarnya Pak tontonkan bagi kami semua, para pendengar, penonton yang menyimak ini, Pak, itu kan menggunakan pemahaman Pak, istilah Pak yang Pak mendefinisikan sendiri. Tetapi bagaimana kami bisa memahami apa yang sebenarnya Alkitab maksudkan dari apa yang Bapak bicarakan, itu yang saya maksudkan. Oke, langsung saya jawab. 1 Yohanes 2 itu saya udah jelaskan karena saya itu tidak perlu berpanjang-panjang. 1 Yohanes 2 atau 1 Yohanes, kan saya udah bicara itu untuk orang Kristen, bos Yahudi dan bukan Yahudi. Maka ketika dia berkata bahwa dia adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Dan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Sangat jelas. Tapi kalau kalian sudah terlanjur kemana-mana pikirannya, goncang dulu ayat itu. Dari tadi nggak ada kalian yang meyakinkan saya ayat itu salah. Lalu kalian lari ke 7. No, ayat 7 itu udah bicara Yahudi non-Yahudi lagi. Jadi jangan dari ayat 7 lalu mundur ke 1 Yohanes 2 ayat 2 lalu mengatakan karena itu kita ini Yahudi. Semua orang percaya pilihan. No, absolutely mistaken. Exegesis salah. Sebenarnya saya belum memutuskan saya di posisi mana, Pak. Tetapi saya rasa belum fair ketika Pak Budi Asali ingin menanggapi 1 Yohanes 2 ayat 2 itu tadi, Pak. Karena memang menurut alasannya Bapak kasih tadi kan keterbatasan waktu. Ya, argumen ya posisi yang tadi, poin yang tadi Bapak katakan, ayat-ayat yang tadi Bapak sampaikan tentang Yohanes 2 itu kan mau dijelaskan oleh Pak Budi. Sebenarnya waktu yang diberikan oleh Pak Budi harus lebih
banyaklah sedikit untuk bisa Tapi nggak benar Pak Budi itu menjelaskan Yahudi dan non-Yahudi meyakinkan saya Galatia. Galatia benar, Yahudi non-Yahudi. Tetapi 1 Yohanes 2 itu nggak bicara, ngerti nggak? Jadi kalian itu panjang lebar, kalian nilai itulah yang berbobot. Singkat-singkat kalian nilai itu nggak berbobot. Sorry. Nah gini aja ya. Kepada moderator saya berkata apa? Malam ini saya tidak bermaksud mau mengatakan limited salah atau unlimited atau apa. Malam ini ingat Bung Albert, saya sudah berkata berikan orang memahami apa latar belakang. Tidak harus saya meyakinkan Pak Budi dan sebaliknya. Karena apa? Sejujurnya, 1.000.000 ayat diangkat Pak Budi, tidak akan yakin saya. Karena saya udah dari sana. Makanya bagi saya, tutup kuping saya kalau dijelaskan ayat-ayat ini adalah untuk orang percaya. Loh, saya udah tulis dari awal kok. Bahwa Yesus mati untuk orang pilihan. Tetapi tidak ada dikatakan kasih Allah hanya untuk orang pilihan. Kan itu masalahnya. Iya, Pak. Tidak ada kata kasih Allah hanya orang pilihan. Kasih Allah bersifat Yohanes 3 tadi sudah kalian kutip. For God so loved the world. Kalian mengerti itu orang pilihan. 2 Petrus 3. Allah tidak menghendaki semua ada orang dibinasakan, tapi supaya semua orang diselamatkan. Kalian memahami itu Yahudi dan orang pilihan. Jadi mau apa lagi? Jadi kita tutup ini, selesai. Artinya begini Pak. Saya kira sudah cukup Pak Aje. Kita kasih kesempatan yang lain lagi Pak ya. Sudah cukup Pak. Masalah pertanyaan tadi belum dijawab Pak Albert. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita pindah ke yang lain lagi. Soalnya banyak yang ngantri nih. Saya lanjut ke Pak Emil ya. Kalau bisa nanyanya ke Pak Budi lagi, jangan Pak Mangapul terus yang diserang nih. Serang Pak Budi sekarang. Pak Emil silakan Pak Emil. Baik, sebenarnya saya mau tanya tentang ini. Yang keras. Saya Kak Tuli. Ya, begini. Waduh, saya persiapkan pertanyaan ini buat Pak Mangapul ini. Nggak apa-apa kok. Kalau begitu orang lain dulu Pak ya. Soalnya dari tadi Pak Mangapul. Cuma mau bertanya 3 premisnya tadi itu. Soalnya apa? Kenapa banyak yang menanya saya? Rupanya Pak Budi udah bagi link ini kepada kelas-kelasnya. Saya pun kaget tadi itu. Oke. Mungkin Pak kelas memang. Ya. Tidak apa-apa. Mungkin Pak Emil jangan dulu. Kita lanjut ke pokoknya Pak Mangapul bilang orangnya aman gitu ya. Saya jamin orangnya aman. Jadi saya memang membagi. Iya, tapi itu kan kelasnya Pak Budi, wajar dong. Karena semua yang ikuti ini adalah kelasnya Pak Budi. Jadi wajar, jadi nggak apa-apa. Saya nggak masalah ditanya. Saya tidak. Ya, oke. Ya, mungkin Pak Roni bisa Pak. Silakan Pak Roni. Kalau mau tanya ke Pak Mangapul tidak masalah. Pak Roni silakan ya. Ya, saya mau tanya ini. Kalau yang ini kebetulan untuk Pak Mangapul ya. Tadi kan Pak Mangapul kan bilang kalau yang ayat-ayat untuk mengatakan semua kasih Allah untuk semua itu tadi seperti ada yang kutipan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Nah, itu kan seperti semua ya. Itu menjadi bohong. Padahal kalau saya pribadi menanggapi kan itu ajaan untuk global, tapi nanti yang merespon tetap umat pilihan. Nah, untuk spesifiknya, Kristus itu kan berdoa itu di Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalau memang untuk semua, harusnya Kristus tidak perlu berdoa seperti ini. Spesifik untuk mereka yang Engkau berikan, bukan untuk dunia. Nah, ini kan spesifik jelas. Nah, itu bagaimana tanggapannya Pak Mangapul? Nggak ada masalah. Kan saya udah bilang tadi nomor 1. Bahwa Yesus mati mengasihi orang pilihan, domba-domba. Udah nggak ada masalah itu. Jadi kalau Bapak mengatakan Yohanes tadi itu sesuatu yang spesifik, fine. Itulah nomor 1 dari awal saya kasih tahu. Tapi apakah Bapak akan meniadakan bahwa Allah mengasihi semua orang? Bagaimana Bapak menjelaskan Allah mengasihi semua orang? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Dan dia memberi anaknya itu bukan untuk orang pilihan saja. Bahwa akhirnya seperti kata Anda,
orang pilihan yang spesifik yang diselamatkan, saya pun setuju itu. Jadi tolong dipahami, mungkin saya kurang pandai menjelaskan maksud saya. Kasih Allah itu in the beginning untuk semua orang, kalau meminjam istilahnya Pak Jimmy tadi, itu apa namanya tadi itu? Amnesti itu ditawarkan ke semua pembayar pajak. Tapi tidak semua pembayar pajak memanfaatkan. Nah, masalahnya adalah in the beginning, kalau limited itu nggak begitu. Bukan ditawarkan kepada semua orang. Ditawarkan hanya kepada yang tadi. Jadi kalian yang salah memahami, yang kalian pahami. Kalian campur aduk. Jadi saya mengulangi posisi saya ya. Kristus hanya efektif dialami. Dan memang oleh orang pilihan. Dan memang tanpa itu tidak ada keselamatan. Karena total depravity. Tetapi di depannya Allah mengasihi semua orang itu jangan disangkal, itu maksudnya. Allah berdoa untuk semua orang. Jadi tolong jangan mix, jangan saya diserang seperti Pak Jimmy, Pak Darmis dan lain sebagainya juga di kanal. Loh, kalau Kristus menebus semua orang selamat dong. Oh, Anda salah. Bukan itu. Saya tadi kan mengatakan bahwa kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Saya tidak mengatakan itu sama dengan universalisme. Kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Makanya kalau mengikuti sublapsarianisme itu, jadi ada orang berkata, Anda dari tadi dogma-dogma. Oh ya, saya mencoba melihat dogma itu dari segi biblika. Jadi mungkin nggak kasih Allah ditawarkan kepada semua orang, tetapi akhirnya tidak semua orang mengalaminya. Nah, itulah sublapsarianisme. Makanya keputusan menyelamatkan ada di atas. Baru di bawahnya salib untuk menuai orang yang tidak mungkin selamat karena dirinya. Karena the bondage of the will. Begitu. Kalau pemikiran ini sudah ditangkap, sudah bagus. Tidak ada masalah. Tapi Anda pun nampaknya, Roni, tidak memahami limited atonement sejak awal. Karena limited atonement itu tidak bicara Kristus, kematian Kristus hanya untuk orang pilihan. Itu no doubt itu. Bukan di situ limited atonement-nya. Limited atonement-nya adalah sejak awal kasih Kristus, kematian Kristus hanya untuk orang pilihan. Nah, kalau begitu, itu yang saya katakan, bagi Bapak Ibu kalau sudah kuat limited atonement seperti yang kalian punyai, kalian lebih bagus biblikanya, enggak problem. Saya udah bilang sama Albert tadi malam. Tapi kalau kalian yang semua limited, yang Pak Budi yang limited, bawa semua kelasnya malam ini, saya kaget juga. Enggak biasanya ada webinar seperti ini. Paling 4-5 orang. Tapi semua kelasnya dibawa. Ya, jadi, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak mau menerima unlimited yang saya pahami, dan itu bukan Arminian, itu adalah Alkitab yang saya tekuni puluhan tahun. Jadi tolong dihargai. MDiv, MTH, DTH, semua di tempat kelas 1 bawah kolong langit. Bahwa saya ternyata sudah belajar puluhan tahun, saya salah memahami Alkitab. Kalian jauh lebih pinter, terima kasih. Yang terjadi adalah apa? Saya sampai detik ini gak yakin bahwa kasih Kristus hanya segelintir orang. Kematian Kristus hanya segelintir orang. Yang saya yakini apa? Memang hanya segelintir orang yang mengalami salib. Nah, dari tadi itu yang kalian katakan. Oke, saya kembalikan. Oke, baik Pak Mangapul. Satu pertanyaan lagi, saya kira. Pak Samuel Chan, saya berikan kesempatan. Tolong mungkin ke Pak Budi lagi ya, jangan ke Pak Mangapul terus nih. Samuel Chan, silakan Pak. Nggak apa-apa juga, karena kelasnya Pak Budi, buat apa nanya ke Pak Budi? Ya, silakan Pak Samuel Chan, silakan. Mic-nya belum dibuka. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi.
Mana orangnya? Saya tegaskan saya bukan murid Pak Budi, tapi memang dulu posisi saya, saya Orangnya kok nggak nyala videonya ya? Nyala Pak, kelihatan tuh di Hah? atas. Kelihatan ada Samuel Chan, Pak. Samuel Chan. Oh Ya. iya, oke. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak Budi, saya tegaskan saya bukan murid Pak Budi, tapi posisi saya sekarang, dulu saya unlimited atonement, sekarang saya berposisi di limited atonement. Pak Budi, saya ingin bertanya, Pak Mangapul tadi mengatakan dia tidak ingin disebut Armenian, tapi tidak juga bukan juga pandangan dari Calvinisme gitu. Maksud saya begini, sebetulnya menerima T, menerima U, menerima I, menerima P itu masuk di Calvinisme. Tapi kalau menolak L-nya itu kan artinya sebetulnya posisinya udah di Armenian begitu, Pak. Maksud saya begitu, Pak Budi. Tidak juga ya. Saya tidak mengatakan, dari tadi saya sudah katakan, saya tidak pernah mengatakan Pak Mangapul Armenian. Saya mengatakan doktrin poin L itu doktrinnya Armenian. Ya, sekarang misalnya Pak Albert ini tahu-tahu percaya Yesus itu, atau saya berikan contoh yang betul-betul aja ya. Matthew Henry itu penafsir yang hebat, ya. Tapi dia percaya bahwa Yesus itu malaikat Mikael. Atau John Stott itu penafsir yang hebat, tapi dia percaya annihilation. Jadi itu sama dengan doktrinnya Advent ataupun doktrinnya Saksi Yehova. Manusia dimusnahkan dalam neraka. Lah, saya tidak mengatakan John Stott Saksi Yehova. Saya tidak mengatakan John Stott Advent. Tapi doktrin itu doktrinnya Saksi Yehova maupun Advent. Dan Matthew Henry, doktrin itu doktrinnya Saksi Yehova juga. Dia mengatakan Matthew Henry-nya Saksi Yehova. Nah, poin ketiga yang Pak Mangapul percaya itu doktrin Armenian. 5 poin Calvinisme tulip ini dan 5 poinnya Armenianisme itu, lah pada poin ketiganya itu bertentangan. Poin ketiganya Armenian itu memang unlimited atonement. Itu doktrin Armenian. Nah, tapi bagaimana saya menyebut Pak Mangapul? Saya akan menyebut dia 4 point Calvinis. Itu istilah yang umum. Calvinis 4 poin. Saya tidak akan mengatakan Pak Mangapul Calvinis yang murni karena tidak percaya L. Memang ya. Tapi saya katakan dia itu 4 point Calvinis. Ini bukan penghinaan, bukan apa. Ya beda saja gitu aja. Saya mengatakan dia sesat atau apapun tidak. Tapi ini 4 point Calvinis. Reformful tidak. Itu penyebutan saya. Jadi kalau saya disuruh mengubah penyebutan itu, saya tidak mau. Karena saya memang yakin itu penyebutan yang benar. Doktrin itu menentang poin L, itu adalah doktrinnya Armenianisme. Itu tidak bisa dibantah atau apapun. Mau dilihat sejarahnya, ayo dilihat sejarahnya. 5 poinnya sana bagaimana? 5 poinnya sini bagaimana? Kita akan lihat itu termasuk di mana. Dan kalau tadi katanya semua orang dan dunia dan sebagainya ya. Semua orang itu selalu lihat konteksnya ya. Kalau saya sekarang katakan semua diam. Atau saya maksudkan paman becak dan tukang jual gado-gado dan apapun semua di luar itu suruh diam semua. Kan konteksnya di Zoom ini semua diam. Nanti dilihat konteksnya. Baik kata dunia atau semua. Dunia dan semua orang dalam banyak ayat. Kalau diartikan secara mutlak seperti Pak Mangapul artikan, akhirnya yang timbul universalisme. Saya berikan contoh. Jadi yang 1 ayat 29 saya kira salah satu yang dipakai ya. Katanya Yohanes Pembaptis nih ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dunia ini memang semua orang tanpa kecuali. Ya semua dihapus dosanya, semua masuk surga. Ini jadi universalisme. Ya, jadi bukan jadi universal atonement, ini jadi universalisme. Lalu saya berikan contoh yang lain.
2 Korintus 5. Ini ayat 19 ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Loh, kalau dunia ini semua orang di dunia, ini jadi universalisme lagi. Jadi ada sangat banyak ayat di mana dunia dan semua orang itu tidak bisa dimutlakan. Kalau dimutlakan jadi ajaran sesat. Dan itu justru yang menjadi penekanan saya. Saya tidak mau memutlakan seperti itu, jadi ajaran sesat. Dan termasuk dalam 1 Yohanes 22, ayat 3-16, Pak pun mengulang-ulang argumen yang sebetulnya sudah saya habis sebetulnya. Tapi pada semua orang, loh saya sudah katakan Esau dibenci kok. Kenapa ini tidak pernah dibahas? Kenapa hanya Yohanes 3:16 yang dibahas? Kita percaya seluruh Alkitab bukan. Dan kita hanya lihat Yohanes 3:16 lalu mengabaikan Roma 9 ayat 13. Juga ada Roma 9 ayat 17, Firaun muncul di sana. Dalam konteksnya dia dibenci juga. Jadi mengatakan bahwa Allah cinta seluruh dunia berdasarkan Yohanes 3:16 tidak cocok sama sekali. Dan saudara perhatikan konteks Yohanes 3:16-nya. Yohanes 3 ini ayat 15-nya bicara tentang apa? Coba tiap orang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal. Ya, orang percaya yang dibicarakan. Ayat 17-nya bicara apa? Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oh dia. Loh, kalau dunia ini di sini diartikan semua orang mutlak, ya jadi universalisme lagi. Dan dunia dalam ayat boleh 17, saya potong sebentar? sama dengan dunia dalam ayat 16. Boleh saya potong? Ya? Boleh saya potong ke Tapi ayat Bapak, Bapak ini? kalau Bapak bicara saya diam kan? Enggak, boleh Jadi saya kita tanya tetap ini. itulah. Ya. Jadi kesimpulan Jadi Bapak, di sini dunia ini tidak berarti semua manusia di dunia. Maka ini juga sama seperti itu. Ya, jadi itu penjelasan saya tentang kata dunia dan kata semua orang yang Pak Mangapul begitu banyak tekankan. Oke, silakan. Tuh. Ya, ada yang ingin disampaikan Pak Mangapul? iya, ayat tadi pun kan udah jelas. Ya, yang Yohanes 3 tadi. Tetapi Bapak itu udah langsung lari lagi. Kalau nanti seluruh dunia universalisme, no, you are mistaken. Jadi dari contoh Bapak mengatakan dunia nanti universalisme, seolah-olah saya salah. Padahal Anda yang salah. Kasih Allah untuk seluruh dunia, itu Yohanes. Nah ya, coba tunjukkan Yohanes 1:29, coba Bapak lihat Yohanes 1:29 coba, atau 2 Korintus 5:19 coba. Jadi gini Dan aja, boleh nggak saya artinya tanya apa? Pak Budi, moderator, boleh nggak saya tanya Pak Budi? Silakan Ya, Pak, silakan, silakan. aja. Silakan. Jadi Bapak itu menganut Allah sejak awal penciptaan, hanya mengasihi umat pilihan dan non pilihan tidak pernah dikasihi. Ya. Oke, saya tidak Itu begitu. pandangan Selesai. Calvin, itu Selesai pandangan ya. John Owen. Selesai ya. Calvin Jadi udah dua-dua, jelas. Allah membenci reprobate. Pak, dari jangan kekekalan. dibawa ke sini Calvin, Pak. Bawa aja pemahaman kita tentang Alkitab. Bawa Calvin, R.C. Sproul, semua boleh saja. Tapi yang akhirnya, apakah Calvin sama dengan Alkitab? Kan tidak, Pak. Iya, tapi dia punya dasar Alkitab. Roma 9 itu Bapak artikan bagaimana? Justru itu, Pak. Aku Tadi mengasihi Pak Yakub, Samuel tapi mengatakan membenci ke saya, Esau sebelum mereka dilahirkan, tanpa mereka berbuat apapun. Mau diartikan apa? Pak Albert, saya Ya. kira yang penting mereka udah mendengar pandangan kami. Misalnya Pak Samuel tadi berkata, Bapak bukan Armenian lagi. Memang saya bukan Armenian. Kalau begitu Bapak bukan Calvinis. Memang saya bukan Calvinis. Kalian yang salah. Bapak Mangapul ini 4-point Calvinis. Bukan 5 point. Saya Nggak 5 point. usah Pak. Nggak usah Pak dilabelkan Calvinis atau Lutheran Itu atau istilah umum dalam dunia Armenian. teologi, Pak. Karena begini Pak, kalau kita nanti belajar, nanti seperti logika Pak Samuel, berarti Bapak bukan Calvinis, emang bukan? Kalau terima
5 terima 5. Kalau tolak 1 tolak 5. Ya salah. Saya kan research secara pribadi. Itu yang saya bilang tadi Pak Samuel mungkin nggak dengar. Saya dari awal tulip 100%. Saya telan mentah-mentah semua ayat dan argumentasi. Semua yang berlawanan langsung saya lupakan. Tapi saya dikejutkan oleh Profesor Perjanjian Baru ahli bernama Walter Hansen. Ketika dia di dalam penjelasannya itu menjadi unlimited. Saya marah. Berarti ada itu tidak menganut tulip. Dia berkata apa? Why must I? Iya, Bapak sudah ceritakan itu, enggak Ya perlu itu, diulang, Pak. maksudnya Pak Samuel itu Diulang saya terus. ulangi. Mungkin nggak dengar. Ya, tidak ada gunanya, Jadi diulang, tidak ada gunanya. semua, Saya sudah mengerti, mereka sudah tidak mengerti. semua yang Presbyterian harus Sekarang boleh saya Calvinis. tanya sesuatu. Jadi seperti Bapak katakan tadi, 4 butir itu banyak. Jadi kalau baca nanti R.C. Sproul, dia udah mengaku butir 5 butir ini yang paling bikin confuse, debat, kontroversi adalah L. Dan memang benar. Ya. Jadi kita yang di Zoom ini harus mengakui. Sekarang boleh tanya, ya, saya tanya ya. Silakan. Karena Pak Mangapul dari tadi itu berulang kali menggunakan argumentasi itu. Saya dulu percaya tulip, saya percaya poin L. Tapi lalu saya sudah belajar ini yang benar. Apakah kalau dulu pernah percaya L, lalu sekarang tidak percaya L, maka pasti L itu salah? Tidak, saya tidak katakan itu. Maka logika Bapak itu yang harus dibuang. Saya tidak katakan begitu. Don't try to frame others. Sekarang ada orang-orang yang dulunya Kristen, lalu menjadi agama lain, dan lalu mereka, aku pernah Kristen, aku pernah belajar bahasa Ibrani dan Yunani, jadi Kristen itu salah. Saya tidak katakan gitu, Pak. Jadi konklusi ini jangan salah terus, saya nggak suka itu. Nanti dulu, apa bedanya? Loh, yang saya katakan adalah, ini pandangan saya. Bapak pulang sekarang, tinggalkan Zoom ini, Bapak paling benar nggak apa-apa. Nah, itu pandangan orang-orang keberang itu. Yang itu. Sekarang gini, Pak, saya udah bilang dari awal, pandangan saya, argumentasinya begini. Kalau Bapak tidak terima, nggak problem. Kalau semua kelas Bapak ini terus mengikuti kelas Bapak, silakan. Hanya mengkritik satu bagian itu sebagai argumentasi itu sama sekali tidak masuk akal, Pak. Tidak, Pak. Bahwa Bapak pernah L, tidak berarti sekarang ditinggal L itu pasti salah. Saya tidak Bapak katakan itu, Pak. Albert, hentikan aja ini diskusinya. Sebentar, Pak. Kita kan awalnya sudah sepakat tidak ada perdebatan kedua narasumber ya. Jadi melalui moderator atau audiens ya. Kita sudah melanggar kesepakatan itu kayaknya ini. Kita sudah 3,5 jam lebih nih Pak. Apa masih mau lanjut atau gimana? Masih banyak yang raise hand ini. Saya nggak ada masalah, asal mau belajar. Iya. Dan saya sekali lagi tidak bermaksud mengindoktrinasi kalian. Oke. Jadi silakan. Jadi gimana nih? Kita lanjut Mbak Wiwi atau gimana nih? Terserah. Masih banyak yang angkat tangan. Jujur saja, saya sebetulnya mau debat dengan Bapak ini maunya meluruskan Bapak. Terus terang iya. Itu tujuan saya. Kalau mau debat nanti bisa Pak, tapi jangan sekarang. Ya. Oke. Boleh, mau kapan terserah. Saya tujuannya meluruskan Bapak karena menurut saya Bapak salah dalam poin L. Ya, tapi saya juga tujuannya meluruskan Bapak. Iya, mari kita saling meluruskan. Makanya, jadi saya udah bilang kemarin, Bapak itu sudah kuat dogmanya. Iya. Makanya seorang R.C. Sproul pun dia robah 2 Petrus 3. Coba Bapak sekarang. Bagaimana Bapak menafsir 2 Petrus 3:9? Dia dan saya sudah berikan versi saya yang menjelaskan 2 Petrus 3:9. Jadi bagaimana? Baca mulai ayat 1. Jadi 2 Petrus 3:9 itu untuk orang Yahudi dan pilihan. Saya tadi sudah katakan loh. Saya jelaskan tadi Bapak dengan apa lalu? Bapak hanya mengutip R.C. Sproul dan John Owen kan? Saya membahas ini konteksnya saudara-saudara yang kekasih warna merah sampai di sini. Lalu di sini sudah ganti subjek warna biru, mereka ini orang-orang yang brengsek. Lalu mulai dari ayat sini mulai saudara kasih lagi. Sekalipun di sini ada orang ini kembali yang biru.
Tapi semua yang merah ini, semua orang, ini semua saudara-saudaraku yang kekasih. Berarti ini orang pilihan, orang percaya. Nah, Tuhan tidak menghendaki supaya ada orang percaya yang binasa. Jadi ini Tapi tidak kan, menentang tapi kan itu Bapak punya pikiran. Petrus nggak bilang begitu. Loh. Konteksnya Pak, Bapak itu katakan biblikal tapi tidak pedulikan konteks. Mana konteksnya 2 Petrus? Tolong tunjukkan saya. Tunjukkan apa? Ini 2 Petrus 3 ini. Saya baca mulai ayat 1 tadi. Bisa share slide-nya Pak Budi? Oh, sorry. Dari tadi sudah pernah saya baca tadi. Jadi ayat 1 terus sampai dengan ayat 4 ini, sampai dengan ayat 3 ini warna merah ya. Saya bedakan warnanya. Ini orang untuk saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu, semua ini saudara yang kekasih. Lalu mulai di sini ganti subjeknya menjadi pengejek. Dikatakan mereka, nya, ini sampai di sini. Nah, lalu ganti lagi saudaraku yang kasih lagi. Nah, di sini ada biru lagi. Nah, di sini kamu ini balik saudaraku yang kasih. Semua orang berbalik, ini semua saudara yang kekasih. Jadi ini semua orang Kristen. Jadi ini tidak menentang baik limited atonement maupun predestinasi, ini tidak menentang. Tapi penjelasan saya Tunggu dulu Pak. Jadi bagaimana Bapak mengatakan konteks semua orang hanya untuk orang percaya? Konteksnya ini saudaraku yang kekasih ini apa bukan orang percaya? Ya, dari mana Bapak mengatakan semua orang itu adalah saudara-saudara yang kekasih? Loh, coba kalian. Ya, jadi ini yang satu tidak boleh kamu lupakan karena pengejek itu kan bilang ya tadi bilang, jelas. Kapan datang? Kok udah datang gitu ya? Di mana janji kedatangannya itu kan ejaan mereka. Jadi pengejek itu Pak Budi. Pengejek jelas bukan saudara-saudara yang kekasih. Setuju? Iya, memang bukan. Ya. Setuju. Nah, tapi bagaimana Bapak menyamakan saudara-saudara yang kekasih adalah semua orang? Nah ya ini saya jelaskan. Akan tetapi saudara kekasih yang satu tidak boleh kamu lupakan. Kaki Tuhan 1 hari 10 tahun sama ini untuk menjawab ini ya. Karena kapan kok lama? Loh, pakai Tuhan itu 1 hari 1000 tahun. Tuhan itu di atas waktu. Lalu Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tapi ya sahabat kamu ngomong sama saudara-saudara yang kekasih, sekarang bilang kamu tuh siapa? Kamu itu yang percaya tadi kan? Lah iya. Oke. Terus karena ia menghendaki. Lain. Menghendaki itu jangan ada binasa. Yang kedua semua orang. Kenapa nggak disebut Pak Budi? Kenapa nggak disebut kamu lagi di sini? Kenapa semua orang? Dia mau mengatakan semua orang dari kamu. You are failed. Sin sama Pak ya. Sin saudaraku yang kasih ya. Kenapa enggak disebut saudaraku yang kasih lagi? Kok gantimu? Kok ganti kamu? Kok ganti kamu? Di sini diganti istilah pengejek. Di sini gantinya. Di sini ganti mereka. Loh, ya sama. Tapi dari konteksnya kita tahu yang dimaksud itu yang mana. No. Bapak udah kasih tahu. Saudara-saudara yang kukasihi jelas bicara kepada mereka gereja. Lalu pengejek sudah jelas mengatakan bukan gereja. Iya. Tetapi kepada semua orang, kamu, ya, tetapi ya sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, ini Bapak paksa kamu. Kalau mau kamu, bikin aja. Kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan kalian semua orang aja lagi. Kenapa semua orang? Nah, sekarang kalau Bapak artikan apa ini? Ya semua orang itu yang unlimited tadi, Pak. Nah ya ini dari tadi ini subjeknya cuma 2 ya. Merah dan biru, tahu-tahu ini jadi subjek yang ketiga lagi. Itu kan karena Bapak sudah ber-exegesis. Out of nowhere. Coba Pak, Bapak teliti. Apa bukti konkretnya Bapak bisa menyamakan kamu dengan semua orang? Karena konteksnya hanya bicara 2 kelompok orang. Nggak ada, nggak benar. Justru 3 kelompok orang ini. Ya, semua orang, pengejek. Bagi saya konteksnya 2 orang. Iya kan bagi Bapak. Bagi saya 3 kelompok.
Pengejek-pengejek. Dari mana tahu-tahu ini muncul dari tidak ada ujuk-ujuk muncul di sini. Loh itulah terbukanya. Jadi bahasa Alkitab itu ada yang spesifik, ada yang terbuka. Jadi spesifik kamu, semua orang dibuka. Saya menganggap Bapak memaksakan eksersis. No, tapi nggak apa-apa. Kita kembalikan kepada saya kira moderator sudah aja. cukup Pak ya. Ini mengulang-ulang saya pikir ini. Ya, Sudah betul. dijelaskan tapi Tidak usah setuju kan? Kita tidak usah setuju. Saya menjelaskan poin saya. Ya. Pak Mangapul sudah menjelaskan poin dia. Tidak masalah. Begitu aja. Ya, oke. Jadi Pak Budi mengatakan ada 2 kelompok di sini. Saya mengatakan ada 3 kelompok. Jangan jelas. Begitu aja caranya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah hampir 4 jam, saya kira sudah saatnya ditutup ya. Ya, nanti diakhiri dengan closing statement ya dari kedua narasumber, dimulai dari siapa ini, Pak Mangapul atau Pak Budi? Pak Budi Mangapul boleh, Pak Budi aja, Pak Budi paling senior. Pak Silakan, Budi, Pak Budi. Ya, closing statement dari Pak Budi. Ada banyak yang tidak dijawab ya. Sebetulnya dalam suatu katakan diskusi atau apa tetap mesti menjawab. Saya menjawab argumentasi Pak Mangapul tentang 1-2 tapi dihentikan. Ya 316 sudah saya jawab. Lalu yang 2-3 sudah saya jawab. Tapi punya saya banyak sekali yang tidak dijawab semua. Lalu ada satu hal yang saya nggak ngerti, Pak Mangapul itu belajar pakai buku apa karena pengertian kita beda total ya. Tentang supra, infra, dan sub. Sublapsarianisme itu bagi saya, setahu saya sama dengan infra. Tidak ada 3 kelompok, hanya ada 2, supra dan infra, dan sub itu sama dengan infra. Itu pandangan saya. Nah itu yang saya belajar dari Louis Berkhoff dan sebagainya, dan saya tidak pernah tahu ada pandangan ketiga yang tidak percaya limited atonement. Pak, baca ini Pak. Dua-dua sebentar Pak Mangapul, dari nanti kalangan Calvinis ya. Dua-dua dari kalangan Calvinis. Bukan dari kalangan yang lain. Bagaimana bisa tidak percaya limited atonement? Lalu kalau Pak Mangapul tadi setuju unlimited atonement itu tadi katanya ada segi praktisnya ya. Untuk KKR dan sebagainya. Berarti Pak Mangapul di situ bukan argumentasi Alkitabiah ya untuk menyetujui itu ya. Melihat praktisnya, tapi anehnya dalam debat ini yang memberitakan Injil tadi saya, bukan Pak Mangapul. Saya yang lebih sukar memberitakan Injil dengan percaya limited atonement, saya yang menginjil. Tadi saya menginjil, jelaskan adil dan sebagainya. Saudara sudah yakin masuk surga, yakin selamat atau tidak? Percaya sekarang, kalau tidak terlambat masuk neraka selama-lamanya, saya menginjil. Pak Mangapul yang lebih mudah menginjil, tidak menginjil. Saya kira bukan urusan lebih sukar atau lebih mudah. Di mana ada jiwa Injili, di situ orang akan berusaha menginjil. Dan saya tidak perlu ngomong Yesus mati itu siapa. Yesus mati itu manusia, saya tidak perlu ngomong manusia yang mana. Saya tetap bisa menginjil, dan saya sangat banyak memberitakan Injil dalam setiap perdebatan dengan Islam, dengan dengan Unitarian, dengan Arminian, saya memberitakan Injil. Jadi siapa yang bilang kalau percaya limited atonement lalu penginjilan jadi sukar, atau tadi Pak Mangapul bahkan berkata tidak punya semangat menginjil, yang menghancurkan semangat menginjil, yaitu dalam diri saya nginjil habis-habisan. Jadi ya itu sedikit. Saya tetap yakin mutlak sedikit pun tidak tergoyahkan karena memang tidak ada argumentasi apapun menurut saya dari Pak Mangapul yang punya kekuatan. Sama sekali tidak ada kekuatan. Semua cuma klaim tanpa argumentasi yang jelas. Apalagi tadi menjelaskan Arsis Sproul itu, saya kira semua akan kebingungan, ini sebentar Inggris, sebentar Indonesia, dan dipotong-potong tidak karu-karuan. Ya, saya tidak ada, sedikit pun tidak ada
argumentasi yang mendukung unlimited autonomy sama sekali tidak ada. Semua saya sudah tahu dan saya tahu jawabannya karena saya sudah mempelajari sangat banyak. Seandainya ada yang bisa menghancurkan argumentasi saya bukan sekali dua kali pindah pandangan, Pak. Saya bolak-balik pindah pandangan. Karena pandangan lama dihancur leburkan, betul-betul hancur. Ya saya buat apa, saya pegang, saya buang. Berulang kali, berpuluh-puluh kali saya ganti pandangan. Jadi saya bukan orang yang mengukur pandangan saya sekali ini tetap ini, tidak. Tapi butuh orang menghancur leburkan pandangan saya sampai saya betul-betul tidak bisa jawab, belajar bagaimanapun tidak bisa jawab, saya akan ganti. Tapi dalam debat ini tidak kelihatan itu sedikit pun bagi saya. Karena kali tidak ada kekuatan. Oke. Baik, makasih Pak Budi. Sekarang Pak Mangapul silakan Pak memberikan pernyataan terakhir. Jadi masalah Pak Budi selalu salah memahami orang dan itu dijadikan pemikirannya. Misalnya, sederhana aja, yang menolak El Armenian, salah total. Lalu kalau mengasihi semua orang universalisme, salah total. Jadi lihat ini, barusan dikatakannya apa? Saya sudah mempelajari si A, si B, si C, si D. Nggak ada itu sublapsarianisme. Lah, ini buku standar ini Pak. Berarti saya akan belajar dulu baik-baik. Ini karangan siapa? Miller J. Erickson, profesor. Jadi kalau Bapak nggak tahu, mesti belajar lagi sedikit lagi, Pak. Lalu sama Louis Berkhoff, dia hebat mana kira-kira? Louis Berkhoff itu bukan soal hebat. Louis Berkhoff itu banyak bicara isu seperti inerensi dan lain sebagainya yang belum ada di sini. Jadi Louis Berkhoff itu kan tahun 1950-an. Sedangkan ini kan udah di belakang. Jadi Bapak mesti belajar dengan baik. Jangan Bapak menilai saya dari ketidakpahaman Bapak. Lihat ini Pak, Bapak bisa bahasa Inggris kan? Bapak lihat ini. Supralapsarianisme, infralapsarianisme, sublapsarianisme. Bedanya di mana? Bedanya adalah, jadi kalau Bapak bilang nggak ada, Bapak salah, totally wrong. Yang kedua, memang ada bedanya. Bapak diam dulu, gantian. Ya, saya bisa tunjukkan Berkhoff. Memang ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau yang ketiga sublapsarianisme, Bapak baca nanti nih. Saya anjurkan Bapak baca, belajar lagi baik-baik, lalu kita debat nanti di hadapan si orang yang ngerti teologi dengan baik. Supaya tidak terjadi nanti orang tersandung gara-gara gaya bahasa kita. Cuman saya khawatir Bapak penganut ngototisme, lalu menilai saya terus tidak punya argumentasi. Sama seperti murid-murid Zoom ini. Nah lihat ini. Pak Esra bisa lihat enggak sublapsarianisme ini? Nah, ini yang bahas ini. Lihat, enggak berarti dia benar. Betul, tapi yang Bapak tidak tahu buku ini, Bapak hanya berkata hanya dua pandangan. Nah dari dua. Tanya pengarangnya orang apa? Aliran apa pengarangnya? Nggak usah baca aliran lah Pak. Bapak belum tahu bukunya. Bapak ini kan closing statement ya, bukan debat. Ini bukan debat. Iya, tapi saya bicara selalu di debat. Anda tidak ngomong sama dia. Iya ya, mungkin Pak Ngampul beri kesempatan Pak Ngampul bicara dulu. Nah itu dari tadi kan Pak Budi ngomong terus, lalu memaki-maki orang, memfitnah orang, nggak ngerti teologi, jujur di hadapan semua orang ya. Bagi saya Pak Budi nggak ngerti biblika. Sorry aja to say that. Tapi oke, sekarang saya mau mengatakan, kalau kalian mau mengatakan Kristus mati untuk orang pilihan, I fully agree. Tapi permasalahannya adalah yang kita katakan tadi, bahwa kasih Allah dan kematian Kristus tidak pernah dikatakan hanya untuk orang pilihan, tetapi untuk semua orang. Nah, beberapa di antara kalian berkata saya ngotot, tidak bereksegesis. You are totally mistaken. Sayangnya ini bukan ruang kuliah. Kalau ini ruang kuliah, saya akan coret-coret kerjaanmu. Karena apa? Bagaimana semua orang, misalnya yang tadi aja 2 Petrus 3. Udah jelas Petrus berkata, saudara-saudara, kamu. Oke, itu satu kelompok. Mereka pengejek. Oke, satu kelompok.
semua orang masuk ke kamu lagi. Totally mistaken. Oke, selesai. Jadi saya tidak masalah Kristus mati untuk orang pilihan, gak ada masalah. Tapi kasih Allah untuk semua orang, Kristus mati untuk semua orang, itulah sublapsarianisme. I really hope Pak Budi masih mau belajar, jangan terlalu kaku dengan dogmanya. Baca buku ini. Bapak belum membaca. Bapak bilang, siapa ini orang? Kalau Bapak belum tahu ini buku sama Louis Berkhof, Bapak ketinggalan kereta. Louis Berkhof, Charles Hodge, Henricus Berkhof, saya sudah lahap, Pak. Sorry. Nah, ini Bapak belum baca. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sorry kepada semua yang di Zoom. Sorry kepada semua yang di live streaming. Kalau percakapan kami ini sebenarnya memang bukan untuk menang-menangan. Dengan ikhlas saya berkata, silakan seluruh dunia berkata, dalam malam ini yang menang adalah Pak Budi. Saya nggak ada masalah itu. Tetapi saya mau mengatakan pertanggungjawaban bagaimana kasih Allah. God so loved the world. Dan the world tidak pernah bicara partikularis. Begitu. Tetapi Kristus mati itu dialami oleh orang pilihan. Itulah tadi dikatakan Jimmy, itulah tadi dikatakan Pak Darmius, yang justru di pihak limited, tapi memahami unlimited. Nah, itu masalahnya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah berdiskusi malam hari ini begitu luar biasa. Bahkan memang kita melihat ya sejak awal dan seterusnya kita melihat sepertinya agak panas, tapi saudara harus yakin bahwa ini hanya di ruang diskusi, di ruang Zoom, karena kami kemarin itu sudah sepakat untuk berdamai antara Pak Mangapul dan Pak Budi. Jadi ini bukan dalam pengertian bahwa keduanya menyerang secara pribadi, tapi murni dalam membahas teks Alkitab ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, baik Pak Mangapul maupun Pak Budi.